Halo teman-teman semuanya, kali ini kelompok kami akan menyajikan research based learning yang berjudul Analisis Tingkat Efektivitas Penerapan Hukum Faraday dan Hukum Lenz pada Kereta Maglev. Pasti kalian pada penasaran banget kan? Makanya yuk simak videonya baik-baik. Nah teman-teman, kereta maglev ini merupakan singkatan dari magnetic levitation, yaitu jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang teman-teman. Posisi ini dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Penggerak kereta maglev yaitu motor linear. Maglev digunakan sebagai alat transportasi jarak jauh. Ternyata, kereta maglev bekerja menggunakan prinsip dasar hukum Lenz, Faraday, dan gaya Lorentz. Apa itu hukum Lenz, hukum Faraday, dan gaya Lorentz? Hukum Lenz, jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik. Induksi yang menentang perubahan medan magnetik atau arus induksi yang berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Rumus dari hukum Lenz adalah min N dikali delta flux dibagi delta T, di mana N adalah jumlah lilitan, delta flux adalah laju perubahan flux magnetik bertanda negatif sesuai hukum Lenz. Rumus hukum Faraday adalah W sama dengan E dikali I dikali T dibagi dengan F, di mana E adalah ekuivalen, I adalah kuat arus dengan ketentuan ampere, T adalah waktu dengan ketentuan sekon, dan F adalah tetapan Faraday yaitu 9600-500 coulomb per mol. Hukum Faraday 1 menyatakan jika suatu massa zat yang dilarutkan atau belum diendapkan akan berbanding lurus dengan muatan yang dilewati dalam sel dan massa ekuivalen dari zat tersebut. Hukum Faraday 1 berbunyi sebagai berikut. Massa zat yang didapat pada elektroda ketika proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Hukum Faraday 2. Massa zat yang dihasilkan dalam suatu elektroda yang muncul selama elektrolisis dalam kurung W berbanding lurus dengan massa ekuivalen dalam kurung E dari zat tersebut. Jika sebagian sel elektrolisis disusun berdasarkan seri atau arus listrik dalam jumlah yang sama, termasuk jumlah muatan listrik yang sama juga, sehingga akan memunculkan perbandingan massa zat-zat yang diperoleh menjadi sama dengan perbandingan massa ekuivalen masing-masing zat. Rumus hukum Faraday 2 yaitu W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. Dengan penjelasan, W1 yaitu massa zat 1 dengan satuan gram, W2 massa zat 2 dengan satuan gram, E1 ekuivalen zat 1, E2 ekuivalen zat 2. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan ditimbulkan gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik sama dengan I dan induksi magnetik yang ada sama dengan B. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor. Arah gerak muatan listrik sama dengan V ke arah medan magnet sama dengan B. Untuk rumusnya bisa kita lihat yaitu F sama dengan Q dalam kurung V dikali B. Untuk penjelasannya, F adalah gaya dalam satu satuan atau unit Newton, B medan magnet dalam satuan unit Tesla, Q muatan listrik dalam satuan coulomb, P arah kecepatan muatan dalam unit meter per detik, sedangkan X perkalian silang dari operasi vektor. Untuk gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh arus listrik yaitu F sama dengan I kali L kali B. Untuk penjelasannya, untuk F gaya dalam satuan atau unit Newton, I arus listrik dalam satuan ampere, B medan magnet dalam unit Tesla, X perkalian dari silang dari operasi vektor, L panjang kawat listrik yang dialiri listrik dalam satuan meter. Oke teman-teman, selanjutnya ada cara kerja kereta maglev. Maglev yaitu metode transportasi yang menggunakan levitasi magnetik untuk memindahkan kendaraan tanpa menyentuh tanah. Dengan maglev,
kendaraan bergerak di sepanjang jalur pemandu menggunakan magnet untuk menciptakan gaya angkat dan propulsi, sehingga sangat mengurangi gesekan dan memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam dirinya sendiri, teknologi maglev tidak mencakup bagian yang bergerak. Selanjutnya, prinsip kerja kereta maglev ini memiliki prinsip sebagai tolakan magnet. Nah, seperti yang kita tahu, magnet sendiri memiliki dua kutub yang berbeda di setiap sisinya. Jika kutub yang berlawanan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan terjadi tolak-menolak. Sifat tolak-menolak inilah yang digunakan di kereta maglev. Prinsip elektromagnetis digunakan untuk membuat magnet sementara yang kuat dan besar. Ketika arus listrik dilewatkan melalui kumparan kawat, medan magnet dihasilkan di sekitaran kumparan, sesuai dengan hukum Faraday. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh video dari hasil yang dibuat oleh kelompok kami. Silakan menonton. Jadi kesimpulan yang didapat dari percobaan kelompok kami adalah hukum Faraday menyatakan bahwa ketika sebuah konduktor bergerak melalui medan magnet akan terjadi perubahan fluks magnetik di sekitarnya yang menginduksi arus listrik dalam konduktor tersebut. Arus ini kemudian digunakan untuk menghasilkan gaya dorong yang dibutuhkan untuk menjaga kereta maglev melayang di atas rel magnetik. Dan juga, arus yang dihasilkan akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan medan magnet yang menginduksinya, membantu menjaga kereta melayang dan menciptakan gaya dorong yang konsisten, sehingga penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz memungkinkan kereta maglev untuk bergerak tanpa kontak langsung dengan rel.